Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, bagaimana kabarnya pagi ini? Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Anak-anakku, pada pembelajaran hari ini kita masih di tema 1, yaitu pembelajaran 2 tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Pada pelajaran yang lalu, kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan generatif. Nah, pada hari ini kita akan pelajari tentang perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif alami dan perkembangbiakan secara vegetatif. Anak-anakku, adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu melalui kegiatan mengamati, kalian dapat menjelaskan definisi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dengan benar. Kemudian melalui kegiatan mengamati PowerPoint ini, siswa juga dapat menyebutkan cara perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan dengan benar. Baiklah anak-anakku, kita lihat perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan makhluk hidup tanpa melalui perkawinan. Jadi dia hanya melibatkan satu tumbuhan saja. Karena itu tumbuhan yang baru akan sama dengan induknya. Ya, anak-anak, perkembangbiakan vegetatif alami itu merupakan perkembangbiakan makhluk hidup yang terbentuk tanpa bantuan manusia. Ini terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya yaitu membelah diri, spora, akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragih, dan tunas. Ya anak-anak, kita lihat perkembangbiakan pada tumbuhan yang pertama, yaitu dengan cara membelah diri. Pada tumbuhan tingkat rendah yang hanya memiliki satu sel, misalnya pada ganggang hijau. Sedangkan perkembangbiakan yang kedua yaitu perkembangbiakan dengan cara spora. Ya, jadi tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain ada tumbuhan paku, jamur, dan ya, seperti anak-anak lihat pada gambar ya. Jadi spora itu terbentuk seperti biji, tetapi sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata saja. Jadi harus menggunakan mikroskop. Spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut dengan sporangium. Sedangkan pada tumbuhan jamur, ya, jamur itu tidak mempunyai zat hijau daun. Jadi jamur tidak berbunga. Oleh karena itu jamur tidak berbuah dan tidak berbiji. Jamur tumbuh di tempat-tempat yang lembab, misalnya pada tumbuhan dan hewan yang telah mati, serta makanan yang telah basi, misalnya pada makanan tape ya dan atau tempe. Jadi sporangium terletak pada ujung hifa yang menggembung. Hifa adalah benang-benang yang menyusun tubuh jamur.
Ya, kita lihat sekarang ya perkembangbiakan pada tumbuhan akar tinggal atau biasanya disebut dengan rizoma. Nah, rizoma merupakan batang yang tertanam dan tumbuh di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Ada ciri-cirinya adalah bentuknya mirip akar tetapi berbuku-buku seperti batang dan pada ujungnya terdapat kuncup. Pada setiap buku terdapat semacam daun yang berubah menjadi sisik. Pada setiap ketiak sisi terdapat tunas. Kemudian ada umbi lapis. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis antara lain bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Bawang merah mempunyai bentuk berlapis-lapis, umbi yang berlapis-lapis dan di tanah tumbuh tunas tersebut disebut umbi lapis. Umbi lapis terdiri atas daun yang mengelilingi cakram atau batang dan membengkak di dalam tanah. Anak-anak, selanjutnya adalah umbi batang. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah ubi jalar dan kentang. Umbi pada ubi jalar dan kentang sesungguhnya adalah batang yang menjulur ke tanah. Ujung batang tersebut mengandung cadangan makanan, terutama zat tepung. Jenis umbi ini disebut umbi batang. Kemudian umbi akar. Akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan disebut umbi akar, yang mempunyai ciri bentuknya berbuku-buku, tidak mempunyai kuncup dan daun, kemudian tidak mempunyai mata tunas, seperti pada bunga, dahlia, dan wortel. Ya, anak-anak, perkembangbiakan pada tumbuhan berikutnya adalah dengan cara geragih atau dalam bahasa Latin disebut stolon. Nah, apa yang dimaksud dengan geragih? Jadi geragih merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Jadi tunas pada buku-buku batang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ujung geragih yang menyentuh tanah akan membelok ke atas. Pada bagian bawah geragih muncul akar serabut. Walaupun tetap berhubungan dengan induknya, tumbuhan baru itu tidak tergantung pada induknya. Jadi contohnya antara lain ada arbe, ada pegagan, kemudian semanggi. Sedangkan yang geragih yang tumbuh di permukaan tanah biasanya adalah rumput teki. Kemudian perkembangbiakan pada tumbuhan berikutnya yaitu dengan cara tunas. Nah, tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada tumbuhan berkembang biak dengan tunas adalah pada pohon pisang, ya. Kemudian tebu, ya, kemudian ada bambu. Nah, kemudian tanaman tunas ini ada dua, ya. Ada tumbuhan tunas batang, ya, contohnya tadi pisang dan tebu, ya. Kemudian ada tunas daun, contohnya pada tumbuhan cocor bebek dan tumbuhan kaktus. Baiklah anak-anakku, nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan berikan tugas kepada kalian,
yaitu untuk mengamati tumbuhan yang ada pada gambar tersebut ya. Nah, sekarang menurut kalian bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak? Nah, tuliskan informasi mengenai tanaman tersebut. Nah, kemudian informasi itu bisa berupa batang, bisa berupa pohon, bisa berupa daun ya, dan ciri-cirinya. Lalu tulis juga manfaat tumbuhan tersebut bagi kehidupan manusia. Ya, tentunya banyak sekali manfaat tumbuhan tersebut, bukan hanya untuk dimakan ya anak-anak, mungkin ada manfaat lainnya. Nah, kalian tulis di buku 1 lembar ya, dilepas dari bukunya, nanti akan kita ya kumpulkan ketika ada pertemuan. Nah, Ibu kira cukup sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa anak-anak terima dengan baik, dan anak-anak ingat untuk kita lanjutkan pada ulangan nanti. Demikian, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.